ini mengalami kemunduran, tidak ada perubahan, antaranya ada Dewan Pendidikan atau tidak ada sama saja. Kerja Dewan Pendidikan sama tadi yang disampaikan Bung Rizal itu adalah kerja LSM dan wartawan bodrek gitu kan. Ya, malah lebih baik tidak ada, malah lebih baik pendidikan di Bangkalan lebih bagus ketika Dewan Pendidikan tidak ada. Dewan Pendidikan ini oleh guru-guru yang wadahnya misalnya BGRI diharapkan jadi mitra untuk penyambung mereka terhadap dengan dinas, dengan pemerintah. Ini malah jadi beban, jadi hamba sekat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lemna Haris di acara San Pemirsa. Hari ini kita akan sandasan dan ngebahas terkait dengan urusan perjalanan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Saya sengaja menghadirkan dua aktivis senior ya, jurnalis senior, tapi sekarang sudah nggak jurnalis, tapi menjadi pengacara, Bapak Adisam dan Bapak Dasuki sebagai Ketua G25 yang dalam program kegiatan G25 itu ada kegiatan yang memang khusus untuk mendampingi dan mengadvokasi terkait dengan urusan masalah pendidikan. Ada banyak sebetulnya temuan-temuan di bawah, ada banyak sebetulnya hal-hal yang menjadi keluhan dari para pihak stakeholder pendidikan yang diterima oleh Pak Adisa dan juga yang dialami bahkan diadvokasi oleh G25. Yang pertama saya ke Pak Dasuki ya, karena di Bangkalan ini sebetulnya untuk menjamin mutu pendidikan itu lebih baik. Ini ada kebijakan pemerintah membentuk Dewan Pendidikan. Nah, artinya tidak hanya selesai di Komisi D di Dewan gitu ya, tapi ada Dewan Pendidikan yang memang ini untuk diharapkan untuk membantu bagaimana pendidikan ini tidak diselewengkan oleh pihak-pihak stakeholder yang selama ini mempunyai kewenangan menjalankan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Dasuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang ini kan Pak Dasuki, sekarang ini masuk ke dalam tahapan penerimaan siswa dan masa didik baru gitu ya. Sudah 1 bulan terakhir ya Pak Dasuki ya, bahkan hari ini katanya sudah masuk awal di beberapa sekolah gitu ya. Pak Dasuki, kaitan dengan pelaksanaan giat dari G25 selama ini, apa yang ditemukan dan apa yang sebetulnya sekarang menjadi keresahan dari pikiran Pak Dasuki terkait dengan urusan pelaksanaan pendidikan di bawah? Ya, terima kasih Bung Aliman, dan ini menarik ya, karena memang mulai dari bulan yang lalu sampai pada bulan ini kita sudah melakukan proses advokasi itu. Ini tidaklah mereka sebetulnya secara langsung ingin berhadapan-hadapan, tapi memang kita melakukan proses identifikasi pada siswa-siswa yang tidak mampu. Yang kita identifikasi itu sudah mulai dari awal. Ada yang anak yatim, ada yang anak pemetik manfaat program lainnya, program pemberdayaan usaha dan segala macam itu. Dan ketemulah dengan mereka, dan setiap tahun memang sudah seperti itu. Dan untuk kesekian kalinya, untuk kesekian tahun kita berhadapan dengan banyak hal yang sama. Tidak ada kemajuan yang memang sistem ini berbenah, orang-orangnya berbenah, bahkan malah cenderung justru sepertinya kondisi ini semakin parah kan begitu. Semakin kompleks ya, semakin semeraut. Ya, kalau PPDB itu memang kelemahannya kita melihat diantaranya adalah bahwa sekolah ternyata ya masih saja kita bisa baca masih ingin berbisnis gitu ya, berbisnis dengan siswa, dengan orang tua murid. Kita temukan di beberapa, walaupun mereka tidak mengatakan wajib beli seragam di sekolah gitu ya, tetapi ada penekanan-penekanan yang pada akhirnya juga menyusahkan bagi siswa. Wali siswa tidak mempunyai alasan untuk menolak terhadap itu ya? Tidak ada alasan. Kalau menolak kan khawatir dikucilkan dan segala macam. Karena kalau SMA umpamanya, pengalaman di SMP-nya juga seperti itu gitu. Baik atas nama toko, atas nama koperasi dan segala macam, itu yang terjadi selama ini. Bahkan ada salah satu itu masih berjalan hari ini? Masih berjalan hari ini. Bahkan ada salah satu sekolah ini tingkat SMA yang kita justru harus berdebat gitu, teman-teman relawan G25 itu harus berdebat dengan penerima pendaftar itu
ketika kwitansi yang kita terima itu mereka tidak mencantumkan nominal di dalamnya, kan begitu kan? Itu namanya apa itu? Apa namanya? Nama apa gitu, registrasi apa? Ya itu daftar ulang yang di dalamnya itu ada dicentang beberapa termasuk atribut seragam dan segala macam. Maksud kita minta angka itu dimasukkan ke kwitansi gitu ya, karena kita kan harus pertanggungjawabkan. G25 selama ini kan mempertanggungjawabkan donasi itu dengan transparan ya. Jadi kalau hanya lunas, tidak ada angkanya, tidak ada nominalnya, bagaimana kita akan menyebutkan di sana kan begitu? Kita sudah terbiasa seperti itu. Ternyata titik singgung titik garis demarkasinya, karena memang ada kebijakan di pemerintah provinsi terkait dengan urusan, apalagi yang dibicarakan ini masalah tingkat SMA gitu ya. Ini kan yang digembar-gemborkan Bu Gubernur sejak dulu itu kan urusan tingkat SMA SLTA itu kan gratis, tapi kenyataan di bawah yang ditemukan itu nggak gratis. Makanya seharusnya bebaskan mereka, terutama yang berhubungan dengan persoalan seragam umpamanya gitu ya, untuk membeli sendiri di luar gitu, jangan di kapitalisasi dengan bisnis sekolah gitu kan. Karena apa? Kita melihat ada desain bisnis di situ. Kalau koperasi ya jelas yang diuntungkan nanti kan guru dan pegawai sekolah. Kenapa? Keuntungannya akan kembali kepada mereka kan begitu gitu kan. Itu satu persoalan ya. Lain lagi persoalan-persoalan yang sempat kemarin dibicarakan tentang masalah KIP dan BOS. Lain lagi. Ini baru khusus kita ngomong tentang PPDB kan begitu kan. Itu Mas dulu untuk mengurai dari apa yang ditemukan dan dirasakan bahkan dialami Mas Basuki. Mas Risan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Risan ini sebelumnya kan waktu ngomong dengan saya di Bangkalan terjadi krisis pemimpinan, bahkan sempat menyinggung untuk bagaimana Dewan Pendidikan waktu itu yang titik fokus dibubarkan saja karena diisi orang-orang yang tidak tepat gitu ya. Kalau istilahnya Risan bukan tidak tepat, tidak orang bodoh-bodoh gitu ya. Bodoh semua. Lah sekarang setelah apakah ada persoalan-persoalan lain dan keluhan-keluhan lain yang diterima Pak Risan terkait dengan urusan perilaku stakeholder pendidikan termasuk Dewan Pendidikan? Ya, jadi begini, saya cerita sebentar ya. Saya ini kan termasuk yang bodoh di pendidikan. Di bidang pendidikan, makanya saya tidak mendaftar ikut jadi anggota Dewan Pendidikan karena saya sadar diri tidak mampu di bidang pendidikan. Nah, saya kira saya ini juga sudah bodoh di bidang pendidikan, ternyata yang diterima jadi anggota Dewan Pendidikan itu yang lebih bodoh dari saya gitu. Kok bisa menyimpulkan begitu? Itu gimana? Ya karena tupoksinya aja tidak tahu, kebablasan. Terus sampai sekarang sebutkan satu aja rekomendasi apa yang sudah ditelurkan atau dihasilkan oleh Dewan Pendidikan kepada Bupati untuk perbaikan mutu pendidikan di Bangkalan. Tidak ada. Yang terjadi adalah Dewan Pendidikan keliling ke sekolah-sekolah, keliling. Jadi melihat jam masuk sekolah, hari pertama masuk sekolah, tempat sampah, toiletnya kotor, nanya bosnya untuk apa, PP untuk apa, tapi outputnya tidak ada. Saya tidak melarang Dewan Pendidikan itu turun ke sekolah, bagus kan gitu kan. Tetapi prakteknya, kenyataannya yang banyak dikeluhkan itu kedatangan Dewan Pendidikan ke sekolah ini jadi beban. Ini catat. Ini jadi beban. Tidak menyalahkan turunnya. Tidak. Tapi kedatangan itu jadi beban. Jadi beban. Karena apa? Di sana itu karena itu bukan tupoksinya. Datang menanyakan ini, menanyakan itu. Outputnya itu apa? Rekomendasinya dari hasil turunnya ke bupati, kemudian bupati diaplikasikan ke dinas pendidikan ini apa? Belum ditemukan ya. Jadi bebannya itu apa? Karena di sana ada yang marah-marah, nanti diancam kepala sekolahnya mau dipecat, lapor ke bupati. Loh ini siapa Dewan Pendidikan ini? Dewan Pendidikan ini siapa? Kok mau menangnya berlebihan banget kan gitu? Kalau sudah seperti itu LSM sudah banyak gitu. Enggak, maksudnya beban itu karena marah-marahnya. Kalau memang yang di bawah itu justru stakeholder pendidikan di sekolah, di lingkup sekolah itu memang dianggap tidak benar, kalau itu bisa dilakukan oleh Dewan Pendidikan, apanya yang salah Pak Risan? Tidak ada yang salah kalau memang ada outputnya. Ini kan tidak, endingnya tidak. Endingnya nanti Korwil yang datang tuh jadi tukang kepul itu. Kan tugasnya Korwil seharusnya di tukang kepul itu. Oke. Kan gitu. Kalau memang salah, silakan.
beban itu maksudnya. Iya, jadi begini, Dewan Pendidikan itu bukan Dewan Pendidikan yang melapor ke polisi, ke kejaksaan. Bukan. Rekomendasikan kesalahan itu, ada temuan Dewan Pendidikan itu rekomendasikan ke bupati Untuk diwujudkan sebuah kebijakan. iya, kebijakan atau keputusan apa dari Dewan Pendidikan. Bukan nanti kamu kayak pecat. Kok dari mana aturan begitu? Makanya jadi beban. Oh itu ya. Karena nanti akhirnya apa? Kebiasaan di Bangkalan, setiap ada masalah itu pendekatannya bukan penyelesaian. Pendekatan penyelesaiannya itu bukan mencari solusi, tapi apa? Lobby. Itu Ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya lobby ya. lobby. Saya mengalami sering. Ketika Pemda saya gugat, ujung-ujungnya lobby ke saya, bukan melawan apa yang saya gugat. Artinya kan gitu. caranya Mas Risa ini dipakai Dewan Pendidikan gitu ya. Semua bukan, cara ini sudah terjadi sejak 20 tahun yang lalu di Bangkalan ini terjadi. Cara-cara semua persoalan itu diselesaikan dengan lobby. Artinya persoalan yang sebetulnya turunnya Dewan Pendidikan, anggota Dewan Pendidikan ke bawah itu meskipun tidak disalahkan justru tidak memberikan solusi. Tidak ada solusi, tidak ada output positif. Tidak ada menumbuhkan peran serta masyarakat untuk perbaikan mutu pendidikan, tidak ada peningkatan mutu di sekolahnya, tidak ada kebijakan apapun dari dinas pendidikan untuk perbaikan mutu, nggak ada. Justru indikasi keluaran dari turunnya ke bawah itu ujungnya Korwil hadir gitu. Iya, sebagai tukang kepul, kan gitu. Pak Dasuki. Apa yang disampaikan Pak Dasuki tadi itu, ini sudah jadi pembicaraan nasional di TV nasional. Dewan Pendidikan malah sibuk apa? Ngurus apa sekarang ini? Libur guru yang diurus ke Sekda. Yaitu kalau saya bilang Sekdanya bodoh, kepala daerah bodoh nggak mau. Tapi itu kan Karena guru itu punya undang-undang sendiri. Beda dengan undang-undang ASN. Ini kan Sekdanya menyamakan guru itu dengan undang-undang ASN jam masuknya. Beda. Kalau ASN Sabtu libur, guru masuk. Kalau di ASN ada lembur, di guru ada ekstrakurikuler kan gitu. Tapi kalau niatannya memang untuk bagaimana memaksimalkan transformasi pendidikan. Enggak, itu sentimen pribadi itu. Saya yakin itu. Mas Dasuki, ini keluhan dan temuan yang justru disimpulkan oleh Mas Risan. Apa yang terjadi yang dialami Mas Dasuki tadi itu kan match itu dengan apa yang dia oleh Mas Dasuki. Terus apa respon Mas Dasuki dari ceritanya Mas Risan? Ya enggak, jadi begini, saya juga pernah mendengar yang seperti itu gitu kan, ketika berhubungan dengan persoalan PIP gitu kan. Ya ujung-ujungnya bukan rekomendasi, mungkin telepon by telepon, personal barangkali ya. Karena saya tidak pernah melihat kerjanya sekolah pendidikan ini sistemik, tidak. Jadi lebih ke ngomong personal, siapa bergerak dan segala macam gitu kan, petang-petang berenteng, tetapi ujung-ujungnya juga tidak jelas proses penyelesaiannya seperti apa kan gitu. Jadi saya melihat bahwa proses penyelesaian persoalan di bawah mereka ya seperti yang dikatakan Bung Risan tadi itu ya ujung-ujungnya lobby dan ujung-ujungnya siapa jadi pengepul ke siapa kan begitu. Sehingga memang ya pendidikan kita ini memang akan semakin carut marut kan begitu. Artinya Dewan Pendidikan yang dulu awalnya itu adalah berlandaskan untuk bagaimana memastikan kesewenang-wenangan pelaku pendidikan waktu kemarin itu agar terurai gitu ya. Sekarang justru menjadi beban lagi. Ya, jadi saya bilang bubarkan pada beberapa bulan yang lalu ketika kita podcast dan tahun yang lalu ketika juga kita podcast gitu ya. Artinya begini, ya ini kan lembaga yang dipilih dan memakai anggaran negara juga kan begitu. Harusnya kerja-kerja mereka adalah kerja-kerja sistem gitu kan. Kerja-kerja yang terorganisir dan publik harus tahu apa sebetulnya gitu rekomendasi mereka untuk perbaikan sistem. Itu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita dengar. Bahkan ketika kita undang di Duol Indonesia mengundang di Resto Joglo yang di Socah pada saat itu, bagaimana ketuanya pada saat saya nggak tahu ketuanya siapa sekarang kan begitu, nggak bisa jawab itu Bapak Mustahal gitu kan pada saat itu. Makanya ini lembaga mubatir sama mungkin dengan KI sekarang gitu, lebih baik bubarkan saja biar tidak menjadi anak gitu dari anak perusahaan dari sekian banyak perusahaan korupsi ini dalam tanda kutip gitu ya. ini kasar nih ngomong begitu. Ya karena mengerikan, artinya mereka digaji entah berapa nilai
gaji atau honor mereka, tetapi kerja by sistemnya ini di mana? Rekomendasi yang akhirnya bisa menginspirasi masyarakat untuk ikut bergerak, mengkritisasi persoalan pendidikan sehingga perbaikan itu tumbuh gitu ya, didorong secara bersama-sama agar bisa lebih baik ke depan, semakin baik dan terus ke depan lebih baik. Ini mengalami kemunduran, tidak ada perubahan, antaranya ada Dewan Pendidikan atau tidak ada sama saja. Kerja Dewan Pendidikan sama tadi yang disampaikan Bung Disa gitu adalah kerja LSM dan wartawan bodrek gitu kan. Iya, sama. Kan gitu ya. Pak Risan melihat, memperhatikan, kan Pak Risan kan tidak turun seperti Pak Dasuki kan. Ya. Pak Dasuki kan memang gerakannya di G25 ini turun ke bawah dengan stakeholder yang di bawah, siswa atau wali siswa. Pak Risan melihat Dewan Pendidikan dan juga Perencanaan Pendidikan di Kabupaten Bangka ini tadi bener ya? Nggak ada. Ya banyak lah benernya, mereka menghasilkan lulusan, ya itu hasilnya lah. Menghasilkan, mencetak ijazah dan menghasilkan lulusan. Maksudnya fungsi Dewan Pendidikan? Oh tidak ada. Bahkan saya tidak sepakat dengan kawan Dasuki tadi, mengatakan sama aja. Malah lebih baik tidak ada, malah lebih baik pendidikan di Bangkalan lebih bagus ketika Dewan Pendidikan tidak ada. Dewan Pendidikan ini oleh guru-guru yang wadahnya misalnya PGRI diharapkan jadi mitra untuk penyambung mereka terhadap dengan dinas, dengan pemerintah. Ini malah jadi beban, jadi hamba sekat di situ. Seolah-olah untuk sampai ke pemerintah daerah harus melewati sekat ini. Sekatnya apa? Dewan Pendidikan ini seperti sekat di sini. Kesimpulan Pak Risan barusan ini nggak ngarang ya? Enggak. Sebutkan satu saja rekomendasi apa dari Dewan Pendidikan untuk perbaikan sistem dan mutu pendidikan. Bahwa fungsi Dewan Pendidikan hari ini menurut kesimpulan Pak Risan ini justru menjadi sekat, bukan menjadi mitra dan justru memfasilitasi buntunya dan juga persoalan pendidikan yang terjadi di bawah. Bukan. Lah ini kan apa yang harus saya yakin terhadap kesimpulan Pak Risan terkait dengan kesimpulan ini. Seandainya nanti Pak Aliman bisa mengundang PGRI, mudah-mudahan ada yang mau bicara karena PGRI-nya juga seolah-olah di bawah tekanan Dewan Pendidikan kan gitu. PGRI misalnya seolah-olah itu kan begitu. Di kepala dinas itu seolah-olah ada di bawah Dewan Pendidikan. Punya dosa apa mereka ini kan gitu, sehingga seolah-olah takut dengan Dewan Pendidikan, seolah-olah mereka posisinya tidak sejajar kan begitu. Padahalnya kan ini harusnya Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan ini bisa menjadi mitra untuk melakukan perbaikan mutu dan sistem pendidikan. Ini kan tidak, seolah-olah diatur oleh orang-orang yang tidak tahu teknis. Ini orang-orang yang tidak tahu teknis dalam. Malah anggotanya malah tidak ada yang basic pendidikan. 80% tidak ada yang basic pendidikan. Tidak ada. Bahkan ada yang satu menghilang karena kasus penipuan, hilang sampai sekarang, nggak pernah muncul kan ya. Yang lari ke Jakarta itu. Jadi ya mungkin ada itu ada itu. Terus yang satunya bergerak seolah-olah LSM, bergerak dengan sistem LSM. Artinya gerakan dan juga kerja dari Dewan Pendidikan menurut pelihatan dan pantauan dari Mas Risan sudah tidak sistemik ya. Seandainya guru-guru ini berani bicara, pasti akan menyampaikan sama seperti yang saya sampaikan, bahwa Dewan Pendidikan ini hanya jadi beban buat mereka. Guru-guru? Ya pasti. Seandainya mereka berani bicara. Tapi kalau bicara seperti apa yang dikatakan Pak Dasuki tadi, memang ada sebetulnya konspirasi di unit-unit sekolah yang justru memang perlu untuk kehadiran dari pengawas dalam konteks ini Dewan Pendidikan untuk bagaimana terurai dari sana. Dewan Seharusnya itu malah saya lebih yakin sistem pendidikan di masing-masing sekolah itu bisa baik dengan komite sekolah. Ya. Loh, komite sekolah tidak bukan loh. Oh tidak, komite sekolah ini dianggap tidak efektif, makanya dibuatlah Dewan Pendidikan. Maksudnya supaya ikut mendorong dan mendukung. Ini kok sudah komite sekolahnya seolah-olah jadi eksekutornya sekolah. Ini kok tambah Dewan Pendidikan yang jadi eksekutor lagi gitu. Jadi ada dua eksekutor lagi di sini. Tapi secara konsep sebetulnya Pak Risan dulu bahwa perjalanan dan pelaksanaan pendidikan di bawah unit-unit sekolah itu ada konspirasi terkait dengan urusan ada penyelewengan bos, ada KIP dan lain-lain, PDB dan lain-lain itu terjadi dulu di bawah. Kalau memang Dewan Pendidikan itu turun ke bawah yang ditanya itu urusan bos PIP, kalau mau dihukum hukum saja. Ini kan tidak jelas juntrungnya. Rame-rame ada penyelewan, semua takut semua karena turunnya Dewan Pendidikan urusan bos dan PIP. Ujungnya apa? Kalau memang ada temuan, ya sudah
Silakan kalau mau dihukum, hukum saja. Nggak usah tanggung-tanggung. Artinya secara konsep fungsional, keberadaan Dewan Pendidikan dalam konteks ini kan diperlukan ketika Pak Arisan mengiyakan bahwa ada di unit di sekolah di bawah itu ada konspirasi yang akut sejak lama. Iya, cuman sekarang ini tambah akut gitu loh, dengan adanya yang pendidikan. Pak Dasuki gimana Pak Dasuki? Di sisi lain Dewan Pendidikan itu kan sebetulnya diperlukan untuk mengurai persoalan yang terjadi bertahun dan menaun di unit sekolah bawah. Enggak, jadi jangan justru seakan-akan dengan apa yang disampaikan kawan Isang tadi itu seakan-akan justru Dewan Pendidikan bekerja. Jangan, itu salah gitu loh. Terus kan. Cara kerjanya juga tidak seperti itu, kan begitu kan? Gitu. Melampaui. Jadi jangan kerja-kerja seperti LSM karena mereka dibayar tidak seperti LSM, gitu kan? Artinya mereka seharusnya terlembaga memiliki program dan ada rekomendasi, gitu kan? Baik secara internal kepada lembaga di atasnya, gitu kan? Atau justru kepada publik. Kenapa? Fungsi menginspirasi itu penting, gitu loh kan? Gitu loh. Ya masa lagi G25 itu program kita sampaikan di YouTube, kita sampaikan di Instagram, kita sampaikan di TikTok dan segala macam gitu loh. Termasuk LPG-nya kita beber di situ, kan begitu kan? Itu bukan uang negara langsung, tapi itu bukan uang negara langsung. Ini seharusnya persoalan-persoalan artinya bicara makro lah. Kalau umpamanya mikronya itu ada di Dewan Sekolah umpamanya, silakan aja mereka kerjasama dengan mereka gitu loh kan, di breakdown dan akhirnya tarik gitu loh. Dewan Pendidikan ini narik ke atas dan rekomendasikan baca secara publik seperti apa, sampaikan kepada Dinas Pendidikan seperti apa, kepada Bupati seperti apa. Ini baru sistemik kerja by sistem seperti ini. Saya pernah Bukan menjadi tukang marah-marah. Jangan-jangan hanya 1-2 kali dia marah-marah seakan-akan. Jangan diklaim justru seakan-akan pola mereka sudah bekerja dengan cara yang seperti itu. Saya katakan tadi itu seolah-olah kerja. Nah, itu yang apa ya, naif lah kalau Pak Dasuki, dulu tahun 2020 di waktu maraknya penyelewengan KIP, waktu banyak orang yang mengeluh terkait dengan penyelewengan KIP di bawah, Dewan Pendidikan waktu itu merekomendasikan kepada Bupati untuk bagaimana memperbaharui cara penyaluran KIP sampai Bupati waktu itu kalau nggak salah ya mengeluarkan 24.000 kartu PIP untuk Kabupaten Bangkalan. Pernah dengar nggak waktu itu dulu? Bukannya itu kerja Dewan Pendidikan waktu itu? Ya, saya kira itu dorongan semua pihak gitu kan, karena memang kita melihat, termasuk juga saya menyuarakan itu. Kenapa? Ternyata memang permainan itu sampai sekarang dan itu tidak ditindaklanjuti gitu loh. Artinya tidak banyak, tidak semua siswa yang terima PIP itu pegang itu gitu loh kan. Gitu. Jadi kalau ini anggaplah 1 kali kan tidak ada artinya karena tidak berkelanjutan, Bung Aliman. Nggak ada kelanjutannya itu. Artinya ini ada proses pengawalan sama dengan tak kasih tahu caranya ya kalau mereka tidak tahu bekerja. Cara kerjanya begini gitu loh. Proses identifikasi masalahnya apa gitu loh kan. Analisa apakah perlu mereka masuk atau tidak. Terus yang kedua, analisa itu dianalisa gitu loh. Sebab begitu kan dan potensi yang bisa menyelesaikan persoalan itu apa saja. Terus setelah itu gitu ya, ini stakeholdernya mana? Artinya sekolah yang mana gitu kan. Terus setelah itu baru rekomendasi proses penyelesaiannya apa. Ini tujuannya yang ke publik seperti apa, yang ke sekolah seperti apa, yang kepada Bupati seperti apa. Harusnya mereka cara kerja begitu. Gitu kan. Pak Dasuki, yang tadi kan sempat yang dijadikan sebuah catatan besar oleh Pak Risang dan juga Pak Dasuki kan, kerja dari Dewan Pendidikan itu kan mestinya secara sistemik dan beralur seperti ketika sudah turun ke bawah gitu ya, dia merumuskan sebuah kebijakan yang diberikan kepada Bupati. Waktu itu salah satu persoalan yang ada di unit di sekolah dulu itu adalah penyaluran KIP, PIP dan lain-lain. Kebijakannya adalah penerbitan kartu. Iya, buktinya sampai sekarang KIP, PIP itu bermasalah. Kita sudah podcast tentang itu. Bahkan saya audiensi dengan teman-teman di 25 dengan Kapolres Bangkalan, Pak Febri. Tetapi tidak ada tindak lanjut tentang itu.
Oh, berarti kan begini Pak Tusuki, bukan kerja Dewan Pendidikannya yang bermasalah, tapi pelaksana pendidikannya yang masalah. Ya makanya rekomendasi yang lalu, kalau umpamanya ada loh ya, Kalau kalau memang ada ada. pemerintahan seperti itu, ya dikawal dong, gitu loh kan? Mestinya dikawal, makanya ini perlu sistem saya bilang di-up ke publik gitu loh kan, sehingga publik juga bisa mendampingi, gitu kan, mendampingi. Perlunya bahwa Dewan Pendidikan itu mempublish dan menginspirasi, ya itu kenapa tidak akan semua persoalan itu mereka bisa tangani. Ada G25 dan kita punya integritas pegang betul itu gitu loh. Kita Ini- bisa adu itu. Ini Pak Liman, kan Gimana? tugasnya jelas, tugas fungsinya Dewan Pendidikan ini diatur dalam ya Undang-Undang Kemendikbud ya, tahun 2007 ya, nomor 4 kalau nggak salah ya, tugasnya kan jelas itu sudah menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari masyarakat. Ya. Kan iya. Ya. Secara umum begitu. Kan iya. Artinya itu kan kalau memang betul ada rekomendasi ini, mana hasilnya? Tahu itu. dulu ada 2020 itu yang saya katakan. Iya, kalau memang ada sampai sekarang nggak jalan. Gimana pelaksanaannya? Iya, nggak jalan. Seolah-olah mereka biar kelihatan seolah-olah kerja saja. Kecuali itu selesai. Berarti apa? Aspirasi masyarakat sampai saat sekarang ini belum selesai kan gitu. Jangan langsung pas ikut turun seolah-olah ada persoalan lain. Padahal itu kan masih persoalan yang lama. Persoalan tahun yang 2019, 2020, 2023 masih saja itu aja. Masih terjadi. Masih terjadi dan itu aja yang diurus. Satu aja belum ada. Parisan tidak berjalannya ini itu bagian dari andil Dewan Pendidikan karena tidak jalan dan mengawal dan itu menjadi sebuah bagian dari konspirasi atau bagaimana? Karena tidak sistemik Pak Liman. Mereka seolah-olah kerja individu. Kerja individu. Apa ini aja kalau bahasa kasarnya itu. Dewan Pendidikan nggak kompak tak? Saya nanya, nggak kompak. Jalan ada grupnya masing-masing tak? Oh, ada zonasi yang saya lihat ada zonasi. Ada. Artinya yang Gota ini mengurus pendidikan daerah sini kalau nggak salah begitu dulu. Oh, oke itu zonasi. Kemudian harus bertemu di satu meja. Rekomendasinya kan harus satu, bukan rekomendasi berdasarkan zonasi. Terus kemana itu?